Tiga hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung terkonfirmasi positif COVID-19 dan 11 pegawai lain dinyatakan reaktif. Hal itu didapat setelah pengadilan menggelar tes swab antigen dan PCR massal pada hari Selasa lalu. Ketua pengadilan mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah hingga 24 Februari 2022. Kamis pagi, suasana di kantor pengadilan sepi karena tidak ada aktivitas persidangan dan perkantoran. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A telah melaksanakan swab antigen kepada seluruh personil PN Tanjung Karang, dan hasil swab antigen diperoleh hasil ada 14 yang reaktif. Di samping itu ada 3 orang yang positif PCR. Oleh karena itu, mulai besok hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 akan dilakukan WFH selama 6 hari kerja sampai dengan hari Rabu tanggal 23. Warga yang ingin mendapat pelayanan di pengadilan negeri juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti menunjukkan sertifikat vaksinasi dan wajib memakai masker. Berapa hari? Sampai tanggal 24. Ada pegawai kita yang Kena ya. Kalau sidang-sidang gimana jadi? Sidang masih bang. Masih. Penanganan yang udah mau habis masih. Oh gitu ya. Pengadilan memastikan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, pelayanan upaya hukum perdata, pidana peradilan khusus, sidang yang bersifat urgensi, serta sidang putusan masih tetap dilaksanakan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengancam menutup usaha yang membandel. Pengusaha bioskop, tempat karaoke, diskotik, dan tempat hiburan lainnya bisa kena hukuman maksimal itu bila melanggar aturan PPKM level 3. Hal itu dikatakan Wali Kota usai membuka musyawarah kuartir cabang Pramuka Bandar Lampung. Penutupan diberlakukan selama Bandar Lampung menerapkan PPKM level 3 sejak 15 Februari 2022. Penerapan sanksi berdasarkan Instruksi Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 guna mencegah penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung yang semakin meningkat. Kegiatan seni dan sosial kemasyarakatan lainnya yang menimbulkan keramaian juga dilarang sementara. Kafe, restoran, karaoke, bioskop, ya Bunda minta tolong. Kita kan sering ya koordinasi, sering ketemu Bu Eva, kita diskusi, kita sama-sama, kita semua udah ikuti apa masukannya. Tapi kalau melanggar tolong kerjasama yang baik. Kita tidak melarang buka tetap, tapi tolong aturan-aturan yang sudah kita himbau kepada seluruh penggiat usaha tolong dilakukan dengan baik. Insya Allah kalau kita kerjasama yang baik, semua bisa berjalan dengan baik. Tempat hiburan dan wisata yang ditutup sementara waktu diminta untuk mengikuti aturan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pengendara motor dan mobil mengeluhkan rusaknya jalan ruas Impres Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raya, Lampung Utara. Jalan tersebut penuh lubang berbatu dan sudah terjadi selama 3 tahun. Jalan rusak dikeluhkan warga karena menyebabkan kecelakaan dan kriminalitas. Para pengendara motor dan mobil juga harus ekstra hati-hati saat melintas karena rentan tergelincir, khususnya setelah hujan. Ini jalan dari mana ke mana, Bang? Ini dari Mekarjaya ke arah ke kota, Pak. Sejauh mana ini? Ya, kurang lebih hampir 3 kiloan. Jalan utama ini, Bang, ya? Ya, jalan utama. Rusak dalam kedalaman berapa senti, Bang, lubang ini? Ya, itu Pak, kurang lebih 10 atau 20 senti, Pak. Dari Sinangsari ke Talang Baru. Ini jalan utama ke kota ya, Dek, ya? Iya. Sudah jalan ini rusak sejauh mana, Dek? Jauh dari atas. Sekitar 3 kilo. Untuk kedalaman sendiri berapa senti, Dek? Sampai dasar punya. 20 sentian ya? Iya, sekitar. Jalan yang rusak sepanjang 3 km ini merupakan jalur utama menuju ibu kota Lampung Utara.
Pemerintah diminta segera memperbaikinya. Jika dalam waktu dekat belum juga diperbaiki, warga akan menggelar protes atau unjuk rasa ke kantor Bupati. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Warga Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat menyampaikan permintaan perbaikan jalan pertanian dan normalisasi Sungai Waiumpu saat digelarnya musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan 2022. Permintaan lain yang disampaikan ke Bupati tentang perbaikan fasilitas kesehatan hingga keagamaan. Sebagian besar jalan poros di Lampung Barat telah bagus, namun jalan pertanian menuju perkebunan banyak belum dibangun, khususnya di daerah perbukitan. Warga kesulitan mengeluarkan hasil panen sayuran dan kopi ke pusat ibu kota karena jalan rusak dan sempit. Hasil panen hanya bisa diangkut motor yang berdampak pada mahalnya biaya operasional petani. Kopi dari mana? Dari antar lebar atas. Berapa banyak muatannya nih Pak kopinya? Paling sekitar kintal 30 lah. 1 kintal lebih Pak ya? Iya. Dari atas sampai bawah itu berapa lama Pak? Terus kondisi jalannya gimana sih Pak? Kalau dari atas kira-kira sekitar 1 jaman lah. Ke bawah? Iya. Jaraknya berapa kilo? 4 kilo lebih lah. 4 kilo lebih ya? Dari atas. 4 kilo bisa sampai 1 jam Pak ya? Iya. 136 usulan yang disampaikan masyarakat Kecamatan Pagar Dewa dijanjikan akan menjadi skala prioritas pembangunan tahun ini. Salah satunya pembangunan rumah sakit tipe D khusus untuk masyarakat yang akan melahirkan, supaya masyarakat tidak kesulitan lagi. Dengan cara kolaborasi, kerja keras, kerja cepat, pembangunan di Lampung Barat ini akan semakin melompat lebih cepat. Untuk Pagar Dewa prioritas tahun ini apa sih Pak? Masih berkutat ke infrastruktur. Artinya sesuai dengan harapan tokoh-tokoh masyarakat tadi, berharap supaya yang pertama adalah infrastruktur jalan, yang kedua adalah normalisasi kali Waiumpu, termasuk juga mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Selain musyawarah, pemerintah Lampung Barat juga membuka pelayanan perekaman KTP, gerai vaksinasi, pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta pameran produk unggulan kelompok tani dan UMKM. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.